Hai Sobat Musik, kembali lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matter. Hai, kenapa Belinda agak sedikit nge-lag gitu ya? Karena hari ini Belinda itu biasanya cuman sekedar chart-chart gitu kan. Pasti memberikan informasi seputar musik, tapi hari ini Belinda punya bintang tamu yang cantik banget yang makanya Belinda di sini agak sedikit gelagapan karena aduh tertampar kecantikannya dan keimutannya. Kalau gitu Belinda gak akan lama-lama lagi, kita harus kenalan ya sama salah satu penyanyi pendatang baru kalau kita bisa bilang di industri musik di Jawa Timur. Nah, kita langsung sambut saja, ini dia Naomi Olivia. Di sebelah sini ya. Oke, Naomi Olivia, kita panggil Olivia ya. Oke, Olivia boleh dong mungkin perkenalan diri dulu sama kayak ya perkenalan diri lah. Okay. Halo semua, aku Naomi Olivia, panggil aja Olivia atau Olive. Aku dari Surabaya, saya berusia 14 tahun dan ya aku nyanyi. Aku nyanyi. Bener ya kan, kalau diundang ke sini pasti penyanyi soalnya kan. Kalau nggak penyanyi ya seputaran musik, musisi kayak gitu-gitu. Ya udah. Tadi udah disinggung sedikit usianya masih 14 tahun. Itulah kenapa yang bikin Belinda agak sedikit gelagapan di depan tadi waktu opening ya. Karena tertampol kenyataan bahwa gap usia kita sangatlah jauh. Sedih banget. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kalau sekarang nih tetap berjiwa muda. Iya, itu sekarang yang penting. Betul sekali. Oke, Olivia, kalau kita udah bahas musik nih, pastinya Belinda pengen tahu, apalagi di usia Olivia yang masih sangat muda ini, 14 tahun begitu ya. Nah, mengawali karir untuk menjadi seorang penyanyi atau mungkin lebih mengenal musik lah, itu mulai dari umur berapa sih Olivia? Dari umur 3. Kecil banget ya. Kecil banget. Karena ya pertama dipaksa orang tua. Oh, ya kan soalnya umur 3 tahun kan, nggak punya pemikiran iya atau enggak, suka atau enggak, ya udah ikut-ikut aja. Untungnya suka. Untungnya suka ya. Pas mulai beneran suka itu mungkin kayak kelas 3 SD gitu baru serius. Oh, oke. Gitu. Sebelum itu sih kayak ya udah ikut aja, dianterin ya udah dianterin aja gitu. Oh, jadi kayak kursus atau les gitu ya biasanya ya. Iya. Oke. Nah, terus mulai dari kelas 3 SD itu mulai fokus gitu ya? Atau mulai mencintai? Iya, baru mulai kayak mendalami, mulai pengen belajar lebih banyak. Udah mulai dapet feel-nya mulai gitu dapet dari feel-nya. Udah nggak dipaksa lagi berarti iya. ya? Sebenarnya kalau masalah latihan gitu kan banyak tuh yang kayak tanya latihannya gimana Kak, aku males latihan gini-gini. Jujur aja aku masih males latihan. Oh, masih sama ya? Masih sama, jangan disalahkan. Cuman kayak ya bedanya adalah begitu latihan kayak oh iya ini harus aku lewatin, ini kayak proses, tapi kayak beneran menjalani gitu. Oke, jadi kasarnya meskipun sedikit agak ada malas-malasnya, iya. Malas itu manusiawi lah ya. Betul. Sedikit, tapi pastinya kita tetap harus pas udah kayak oh ya udahlah aku harus harus semangat, harus fokus. Kalau memang aku udah pengen ngelanjutin ini ya udah aku jalanin dengan serius gitulah ya. Ini kecil-kecil cabai rawit dewasa sekali pemikirannya. Oke, berarti Olivia ini berfokus untuk genre apa sih? Atau misalnya nih dari kelas 3 SD itu udah bentukan kayak ya udahlah aku mau fokus di nyanyi kayak gitu. Nah, akhirnya kan pasti kalau masih kelas 3 SD gitu masih ngikutin berbagai genre kan biasanya. Betul. Nah, itu akhirnya kamu decided untuk menentukan satu genre tertentu itu kapan sih? Gitu. Bahkan sekarang aja aku masih pindah-pindah genre loh. Oh, gitu. Gitu, karena kan saya basicnya tuh kalau musik nggak langsung nyanyi. Malah awalnya saya piano. Oh, oke. Piano klasik gitu. Terus kelihatan sih dari mukanya ya. Wow, gitu ya. Pemain musik yang klasik-klasik gitu. Gitu, jadi berawal dari piano klasik, terus nyanyinya nggak ngambil klasik, malah ngambil pop. Pertamanya pop, terus sebenarnya genre nyanyiku agak kemana-mana sih Kak. Masih belum pakem gitu ya. Masih meraba-raba gitu. Misal ya kayak awalnya pop, terus pindah ke sempet nyentuh klasik dikit banget, terus kayak nggak cocok deh sama suaraku, pindah lagi ke
genre kayak modelan Disney yang musikal, oke. drama musikal gitu. Terus sekarang kayak lagi nyentuh jazz, nyoba lah dikit-dikit. Kayaknya cocok-cocok juga sih kalau aku dengar dari kamu ngomong kayak gitu. Dia kayak klasik-klasik pop jazz itu udah cocok banget ya sama ciri khas atau Untunglah. karakter suaranya si Olive ya. Oke, dan akhirnya kamu bisa apa ya? Kalau sekarang kan kamu lagi fokus dengan single kamu sendiri Betul. begitu. Nah, sebelum kamu berdiri sendiri saat ini pasti kan ada kayak sebelumnya nih kamu mungkin bergabung oleh sebuah grup apa atau seperti apa, itu kayak gimana nih? Boleh cerita? Sebelumnya tuh sama ada satu komunitas namanya Aksi Cinta Indonesia. Terus di situ tuh sebenarnya malah komunitas ini yang pertama kali bikin aku mau nulis lagu. Oh, Ini kayak asal mulanya gitu. Jadi tapi nggak langsung lagu yang kayak nulis melodi lirik bla 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 blanya gitu. Awalnya tuh hanya sekedar kita disuruh bikin prosa atau cerita kayak puisi cerpen gitu. Terus kayak dibikinin lirik, terus ya udah dinyanyiin gitu. Jadi sebenarnya awalnya super simple, tapi malah hal simple itu yang bikin aku tulis lagu sampai sekarang. Dan akhirnya apa yang memutuskan kamu untuk mau berdiri sendiri tanpa mereka kayak gitu? Sebenarnya bukan tanpa mereka, Kak. Sekarang saya masih di komunitas itu. Cuman karena emang saya mau jadi musisi yang beneran musisi gitu kan. Makanya kayak oke deh, coba kalau rilis lagu sendiri gimana sih, sekalian jadi kayak belajar debut juga. solo gitu debut lah ya. solo, gitu. Karena dia udah debut solo di tahun lalu gitu kan. Kita akan bahas lagunya gitu kan sebentar lagi, tapi jangan kemana-mana Sobat Musik karena kita harus rehat dulu sebentar. Jadi tetap di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters. Masih bersama dengan Naomi Olivia. Oke, tadi kita sudah sedikit singgung ya kalau tadi sebelumnya karir Olivia ini bersama dengan sebuah komunitas musik di Surabaya ya. Iya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk memilih single karir atau solo karir gitu ya. Karena kalau kita lihat dari track recordnya Olivia sendiri juga banyak banget prestasinya begitu ya. Aku mau nyontek dulu karena tadi sebelumnya di segmen 1 aku belum sebutin nih prestasi-prestasi. Jadi aku mau sebutin ini prestasinya luar biasa banget nih ya. Ada peraih First Prize World Art Games di tahun 2020. Terus menjadi narasumber di Kick Andy Metro TV di tahun 2021. Muda luar biasa Suara Surabaya di tahun 2023. Peraih Gold Award Asia Pacific Arts Festival di Bangkok tahun 2023 dan juga peraih Gold Medal kategori solo vokal di Bali International Choir Festival 2023. Boleh tepuk tangan dulu masyarakat sejawat. Iya. Ini luar biasa banget ya prestasinya ya, makanya karena banyak banget prestasinya dia lebih memilih kayak yaudah aku solo karir aja deh kayaknya. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Tapi ini penunjang jadinya ya untuk kamu akhirnya lebih kayak kedorongan gitu sih. akhirnya ya udah deh kayaknya aku solo karir mungkin bisa lebih berprestasi lagi nantinya gitu ya. Oke, kalau kita udah bahas solo karirnya si Olive, pasti Olive ini punya single kan pastinya kalau sudah ada. Nah, singlenya ini apa sih kalau boleh tahu? Single pertama untuk debut solo kamu? Judulnya Ku Tak Sendiri. Ku Tak Sendiri ya. Itu lagu kamu sendiri yang buat atau kayak gimana nih? Kalau untuk Ku Tak Sendiri, aku sendiri yang buat. Cuman ya tentu saja ada bantuan dari guru-guru, terus kayak ada masukan-masukan dari teman-teman juga. Cuman untuk secara dasarnya sendiri. Menceritakan tentang apa lagu ini sebenarnya? Menceritakan tentang gimana
apa ya, kayak di dalam hidup gitu, apapun yang terjadi, mau ada suka, mau ada duka, mau lagi seneng, mau lagi stres gitu kan, di sana tuh pasti ada orang yang menemani kita agar kita tidak sendiri. Ya meskipun kayak kadang-kadang tuh ya Kak, kita kan kalau misal terlalu fokusnya tuh bisa apa aja, fokusnya kerjaan, fokus apa, itu tuh kita lupa. Jadi kayak lagu ini mengingatkan kalau kita tuh nggak pernah sendiri gitu. Dalam banget ya ini penyanyinya. Oke, ini kalau boleh tahu, kalau lagu single pertama kamu kan ini bahasa Indonesia nih ya kan? Full bahasa Indonesia. Betul. Nah, kalau yang lagu kedua atau single kedua kamu ini in English atau in bahasa atau seperti apa? Masih di bahasa Indonesia. Oh, masih di bahasa Masih di Indonesia. bahasa Indonesia. Oh, kayaknya aku udah kepo-kepo. Tapi aku lebih kepo lagi nih untuk mendengar suara indahmu. Wah. Boleh nggak sih? Boleh dong. Boleh dong. Kalau begitu ya pastinya aku mau mendengarkan. Kalian juga pasti penasaran kan, sekalem apa dan seenak apa suaranya dia. Jadi kayaknya dengerin nggak ya? Dengerin nggak ya? Mau nyanyi nggak? Nyanyi nggak ya? Lo jangan udah nyanyi jauh-jauh sih ke sini. Dia harus nyanyi dong kalau udah Nyanyi jauh-jauh dong. kan ya. Ya udah kalau begitu ini dia persembahan spesial dari Alivia. Pagi hari aku terbangun oleh bunyi mesin kopi, terdengar suara memanggil. Ku berlari kecil menuju meja kayu, secangkir kopi menanti. Di sela obrolan pagi, dari cerita sederhana ini, apakah kau temukan hal berarti? Mati hal kecil yang kau temui, jangan kau lewati. Hal-hal kecil itulah yang berarti. Hargai semua yang kau jalani. Di tengah kesibukan dunia, lihat dan dengarlah sekitarmu. Aroma kopi di pagi hari, langit biru setelah hujan, di kamar sendiri ditemani alunan musik. Obrolan kecil dengan teman lama, jalan-jalan lihat gunung dan sawah. Every moment and minute, cherish little things in life. Mati hal kecil yang kau temui, jangan kau lewati. Hal-hal kecil itulah yang berarti. Hargai semua yang kau jalani. Di tengah kesibukan dunia, lihat dan dengarlah sekitarmu. Aroma kopi di pagi hari, langit biru setelah hujan, di kamar sendiri ditemani alunan musik. Obrolan kecil dengan teman lama, jalan-jalan lihat gunung dan sawah. Every moment and minute, cherish little things in life. Langit biru setelah hujan, di kamar sendiri ditemani alunan musik. Obrolan kecil dengan teman lama,
Masih bersama Olivia di Music Generation, where music matters. Oke, karena ini adalah segmen terakhir, ini adalah tanya sedikit pribadi, nggak apa-apa ya? Boleh. Ini agak ragu-ragu nih ya kan? Oke, baik. Mari. Nggak, ini lebih kayak ke nantinya sih ya, lebih ke promosi lagu-lagu Oke. kamu. Cuman aku nih penasaran ya kan, inspirasi seorang Olivia ini membuat lagu itu dari mana sebenarnya? Mungkin kayak banyak musisi-musisi lain lewat pengalaman pribadi. Oh, oke. Pengalaman pribadi gitu sih. Jadi kalau lagu yang single pertama ini lebih ke bersifat pribadi ya sebenarnya. Bahkan Kalau- yang Little Things in Life yang rilis di 9 Maret itu juga sesuai pengalaman pribadi sih. Oh, baik. Kalau yang lagu kedua itu berarti bercerita tentang apa sih? Sesuai judulnya Little Things in Life ini menceritakan tentang hal-hal kecil di hidup yang kadang kita tuh suka lupa. Oh. Padahal hal-hal kecil itu kan yang bikin suatu momen spesial Bener, gitu bener, kan. bener. Nah, cuman karena kita nggak tahu mungkin fokus kerja, fokus belajar, fokus apa, stres sendiri gitu, kita jadi lupa sama Lupa. hal-hal kecil ini gitu. Sebenarnya lagunya sedikit relate dengan lagu pertama kamu berarti ya? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang cuman yang relate. ini jauh lebih ceria. Lagu lebih cerianya ya, Betul. lebih ceria lagi. Jadi, dan bisa agak sedikit sedih gitu kan? Iya. Diapuin sedikit sama si single keduanya si Olive. Oh, oke. Nah, tadi kan sedikit promosi nih. Tapi promosi lagi dong untuk Oh, yang baik. single keduanya ini. Boleh promosi sekarang. Jadi lagu Little Things in Life ini rilis di tanggal 9 Maret yaitu Hari Musik Nasional. Bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform. Untuk info selengkapnya bisa balik lagi ke Instagramku @naomi_olivias pakai S. Oke, ini udah 2 kali ya, di Dua 2 kali. segmen loh ini Awas aku kalau nggak promosi. Awas kalau nggak follow, nggak subscribe gitu kan. Ya, pokoknya nggak dengerin di semua platform yang ada. Pites nih kayak kutu beras. Enggak dong. Oke, kamu kan ini masih muda banget nih Olivia. Iya. Nah, boleh dong kasih mungkin motivasi-motivasi nih untuk teman-teman di luar sana yang masih muda, generasi-generasi muda mungkin yang ya mau mengembangkan atau melebarkan sayapnya di dunia promosikan Indonesia. Yang penting mungkin kayak latihan-latihan, kalau ada kesempatan diambil aja karena justru kesempatan-kesempatan yang buka pintu-pintu besar itu kadang tuh hal yang remeh. Kayak misal ikut lomba apa ternyata hadiahnya apa gitu. Jadi maksudnya ikutin aja semuanya dan yang paling penting enjoy prosesnya. Enjoy the Itu process sih. ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Olivia sudah mau mampir ke Music Generation ya kan, udah jauh-jauh dari Surabaya. Dan aku berharap single terbaru kamu ini sangatlah meledak begitu ya, dan dilirik oleh label nasional gitu kan. Dan akhirnya bisa melebarkan sayapnya lagi lebih lebar dan lebih luas. Amin. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Belinda harus pamit undur diri karena ya sudah 30 menit Belinda sudah menemani kalian bersama dengan Olivia. Tapi jangan sedih karena kita akan selalu berjumpa di setiap minggunya hanya di OB TV, aktif dan kreatif. Untuk itu ini dia Olivia. Bye bye. Senyummu yang mengawali hari-hariku, canda tawa menghiasi waktu-waktu kelam.
Ooh.